kita, yaitu cerita tentang daerahku. Ya, di materi IPA kelas 4 SD bab 5 kerasan daerahku. Lanjut, next. Oke, seperti apa daerah tempat tinggalku dulu? Sejarah daerah kita. Ya, daerah kita memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik. Dulu di berbagai wilayah Nusantara terdiri kerajaan-kerajaan yang besar yang bercorak Hindu, Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya, serta kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram. Kerajaan-kerajaan ini memiliki raja dan tokoh penting yang bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Mereka membangun peradaban yang maju pada masanya. Ya, peninggalan berharga. Tahu kan apa aja peninggalan barang berharga? Tahu gak? Tahu. Emas, uang, itu barang berharga itu. Kalau enggak berharga nggak bisa kita jualnya kan, nggak bisa kita pakai kan. Oke, lanjut. Tapi peninggalan berharga di sini bukan lain ya, di sejarah ini lain. Bukti kejayaan masa lalu masih bisa kita lihat hingga sekarang. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan. Yang pernah ke Borobudur? Adakah? Ada yang pernah ke Jawa? Orang tuanya Jawa siapa? Hah? Tidak ada kah? Tidak ada. Jadi kalian ini anak siapa? Anak orang tua. Oke, lanjut. Masjid-masjid bersejarah dengan arsitektur khas. Yang seperti kalau di masjid kita itu masih ada mimbar. Mimbar tahu kan? Yang untuk orang ceramah ya. Itulah dia. Masih ada ukiran-ukiran di kayunya. Lanjut ke arca dan relief yang menceritakan kisah masa lalu. Karya sastra seperti prasasti dan naskah kuno. Semua peninggalan ini adalah harta karun yang wajib kita jaga dan lestarikan untuk generasi mendatang. Harus dilestarikan ya. Lanjut, kekayaan alam daerahku. Pegunungan, tanah yang subur dan udara sejuk untuk pertanian sayuran-sayuran dan perkebunan teh atau kopi. Sungai, sumber air bersih dan tempat mencari ikan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hutan, menghasilkan kayu, rotan, dan berbagai hasil hutan yang dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Dan yang pantai, kaya akan ikan dan hasil laut serta menjadi tempat wisata yang indah. Di tempat kita adakah pegunungan? Ada kan? Ada ya. Sungai? Oke, sungai. Yang tahu ikan apa ya yang ada di sungai? Ikan apa? Ya, banyak ya. Banyak ikan ya. Dan di hutan kita itu ada apa? Ular ya, ada ular. Memang ada ular. Ada apa lagi? Itu hewan. Itu hewan. Kayu kan? Kayu. Apa? Bunga. Ya, bunga. Rotan itu untuk apa? Hah? Rotan. Kalau rotan itu untuk membuat kerajinan tangan, seperti bisa bikin
Angin. Tas bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Hotan. Tas bisa. Habis itu kursi. Kursi bisa kan? Ya, topi pramuka itu ya. Dari hotan itu. Sedangkan pantai, kita ada ke pantai. Kita ada pantai di Singkawang ya. Oke, daerah kita apa? Kalau dekat tempat tinggal kita itu tidak ada ya. Oke. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentang alam yang unik dan istimewa. Kekayaan alam ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Masyarakat memanfaatkan alam dengan bijak. Petani mengolah sawah, nelayan menangkap ikan, dan pengrajin membuat kerajinan dari bahan alam. Dengan menjaga kelestarian alam, kita memastikan sumber kehidupan ini tetap ada untuk masa depan, ya. Lanjut, kita next di kehidupan masyarakat di daerahku. Budaya dan tradisi. Masyarakat daerah kita memiliki budaya khas yang diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang. Setiap tradisi memiliki makna dan nilai luhur yang mengajak kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Gotong royong, kebiasaan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum atau membantu tetangga yang membutuhkan. Ini menunjukkan persatuan dan kepedulian. Siapa di sini suah gotong royong? Siapa angkat tangan lah tinggi-tinggi, ayo. Oke. Kalau Vespa gotong royongnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Ngapain itu gotong royongnya? Banyak macam-macam. Banyak ya, macam-macamnya seperti mengut sampah ya. Ada yang di lingkungan masyarakat yang pernah di lingkungan masyarakat seperti nebas jalan. Ada yang pernah? Tidak. Kalau nebas untuk acara 17 seperti di lapangan bola gitu, kegiatan gotong royong adakah yang pernah ikut? Tidak ada juga. Tak apa-apa lah ya. Jadi tahun depan kita gotong royong ya, sama-sama ya. Lanjut ke upacara adat. Berbagai upacara adat seperti syukuran panen, pernikahan adat, atau perayaan hari besar daerah yang dilaksanakan dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Upacara adat ya. Seni dan tokoh masyarakat. Setiap daerah memiliki seni pertunjukan khas seperti tari tradisional, musik gamelan, wayang, atau kesenian rakyat lainnya. Seni ini menjadi identitas dan kebanggaan daerah. Tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, dan pemuka agama berperan penting dalam menjaga nilai-nilai luhur, memimpin kegiatan sosial, dan mengembangkan daerah agar lebih maju dan sejahtera. Ya. Next, perubahan daerahku dari masa lalu ke sekarang. Dulu jalan masih tanah atau batu, sekolah terbatas, listrik belum merata, dan transportasi sederhana. Sedangkan sekarang jalan beraspal, listrik merata, sekolah modern, akses internet, dan ekonomi lebih maju. Dan masa transisi, pembangunan mulai berkembang, infrastruktur diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan ditambah. Ya. Dulu daerah kita macam mana? Ada yang tahu dulu daerah kita macam mana? Jalannya masih macam mana? Masih jelek ya, masih hancur. Ada aspalnya tak? Tidak ada ya. Listrik? Tidak ada. Jaringan internet? Ada. Oke. Transportasi?
kita tidak boleh melupakan akar kita. Peninggalan sejarah seperti candi, bangunan kuno, dan situs bersejarah harus tetap dijaga kelestariannya. Lingkungan alam juga perlu dirawat agar tidak rusak karena pembangunan yang tidak terkendali. Program pelestarian, kita harus melestarikan peninggalan zaman dulu ya, yaitu harus dibersihkan, dirawat situs bersejarah itu. Habis itu festival budaya dan seni tradisional. Setelah itu penanaman pohon dan penghijauan, pendidikan budaya di sekolah, dan dokumentasi tradisi lisan dan cerita rakyat ya. Next, terakhir, cintai dan jaga daerah tempat tinggalku ya. Mari kita bersama menjaga daerah kita dengan mengenal sejarah alam dan budaya daerah kita. Kita bisa bangga menjadi bagian dari daerah ini. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan leluhur dan melestarikan lingkungan ya. Next, sudah selesai untuk materi kita. Sekarang kita kemaskan buku kalian. Kemaskan buku kalian, kita pulang.